Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini adalah satu fasal. Alladzi yalzamu lil mayyiti, yang wajib untuk mayit, maksudnya yang wajib atas kaum muslimin. Kalau misalnya ada di antara saudara mereka yang meninggal dunia, apa saja yang wajib? Dan kewajiban ini sifatnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila satu orang mengerjakan, maka yang lainnya sudah gugur dari tuntutan di akhirat. Yaitu ada 4 arba'u khisolin, 4 perkara. Nah, jadi ini sangat tepat momennya kita berbicara tentang jenazah, tentang orang yang meninggal dunia. Dan juga insya Allah sesudah ini kita akan melaksanakan peringatan haul daripada orang tua sahibul majelis, yaitu Pak Haji Nurdin. Nah, ngaran sidin adalah Ahmad Soleh ngaran ababianlah bin Talib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati almarhum, menjadikan almarhum sebagai calon penghuni surga. Amin. Dan juga mengumpulkan kita semua dan juga almarhum dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di padang mahsyar nanti ataupun di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada seorang pun yang meragukan adanya kematian. Kematian itu akan datang. Sekalipun dia adalah seorang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, tapi dia pasti yakin bahwasanya suatu saat dia mengalami peristiwa yang namanya kematian. Jadi kita hanya menunggu giliran. Nah, kemarin giliran si A, kemudian lagi hari ini giliran si B. Nah, boleh jadi besok adalah giliran kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan atau menunda, dan tidak bisa pula dari siapapun makhluk yang bisa memajukannya. Jadi 1 detik pun atau 1 menit pun tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kalau misalnya aja Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Amang Udin misal ya, kalau lain tapi jangan diaminakan, meninggal dunia pada tanggal berapa ini, 31 Agustus ya kalau lah 2022 malam. Nah, jam berapa? Jam 7:15 misal, tapi jangan diaminakan. Maka pasti jam 7:15 malaikat Israel akan mencabut nyawa Sidin. Itu pasti. Kada mau lewat atau kurang dari jam 7:15 itu pang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh aja, mudah-mudahan Amang Udin panjang umur ya kalau lah. Amin. Maka kada kegampangan ini Sidin nih mirip-mirip ulama Sudan. Ulama Sudan ya kalau bila udah melihat Sidinnya nah keganangan lawan bubuhan ulama Sudan. Sudan ini lain, Sungai Danau lain. Sudan ini yang di situ, yang di daerah Imba di bawah Libya tuh, nah di bawah Mesir tuh nah. Nah itu Sudan. Nah, kegampangan. Jadi banyak ulama Sudan. Nah itu mereka rata-rata bermadhab Maliki dan akidahnya madhabnya madhab Asy'ari. Nah seperti kita juga madhabnya madhab Asy'ari. Jadi kada kegampangan nih. Nah, ada kami Sidin. Kada tahan lagi ya kalau tertawa. Nggih. Nah. Nggih. Jadi yang namanya kematian itu pasti. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an kematian itu adalah al-yakin.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa yang dimaksud yakin di sini adalah kematian. Itu sepakat daripada ahli tafsir memaknai yakin di situ adalah kematian. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup, bukan cuma manusia tapi juga binatang, dia punya keyakinan bahwa suatu saat dia akan mengalami suatu peristiwa yang namanya kematian. Makanya kucing bila melihat mobil ya kalau lah langsungnya menghindar, gairnya kalau bina mati, kan seperti itu. Nah itu sama, apapun binatang manapun bila menghadapi bahaya, nah instingnya itu akan jalan, artinya akan ada kekhawatiran kalau dia akan mengalami kematian daripada bahaya itu. Nah jadi ini adalah sesuatu yang alami bagi setiap makhluk hidup, akan meyakini bahwa suatu saat dia sampai kepada satu titik terakhir daripada kehidupan di dunia ini yang disebut dengan maut atau kematian. Nah adapun umur umat Rasulullah ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sendiri. Inna a'mara ummati ma bainas sitin ila sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu ya kurang lebih antara 60 sampai 70. Jadi yang berumur lebih dari 70 tahun alhamdulillah. Nah itu kan. Nah adapun kebanyakannya 60 atau 61, 62, 63 sudah out, sudah tinggal lisan aja lagi. Nah ini Amang Udin berapa umur? 70. 70 lah. Nah ini parak nih. Ada maksudnya parak 71 ya kalau lah. Nah dia parak 71. Kan kada gampangan berarti nih lebih sudah nih amun jalan 71 ya kalau ada bonusnya. Sesenggot tidak putih dah. Oh, nggih. Sesenggot jesiden sudah putih, artinya ada alamat ya kalau lah. Nah, nggih. Gigi Bang gigi. Ada dak. Jadi mudah-mudahan Jepang ya kalau kita bertahan khususnya Amang Udin dipanjangkan umur ya kalau lah. Dan juga diberikan kesehatan, diluaskan rezeki, dan juga segala sesuatu yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hajat-hajat yang di dalamnya mengandung ridho Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu yang 4 ini yang pasti akan terjadi kepada kita, yang pasti akan berlaku kepada kita apa saja? Gusluhu. Yang pertama memandikannya. Nah, itu pasti. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya mayat itu akan menyadari siapa yang memandikannya. Bukan cuma siapa yang memandikannya, siapa yang mengapankannya, siapa yang mengangkatnya ke kubur, siapa yang menaruhnya ke liang lahat, mayat itu akan menyadari, akan melihat dari alam barzakh. Nah, tapi bukan istilahnya kan di alam dunia lagi yang melihat, di alam barzakh. Artinya ruhnya yang melihat, adapun jasadnya, nah itu sudah tidak ada ruh lagi di dalamnya. Jadi apabila seseorang yang baik itu meninggal dunia, maka rohnya itu akan disambut oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu mencium bau harum, bau wangi. Nah, mereka bertanya-tanya, ini bau harum apa? Bau harum apa ini? Nah, ternyata ujar malaikat yang menyambut nyawanya ketika dicabut oleh malaikat Israel nyawanya itu, mereka berkata bahwasanya ini adalah ruh orang yang baik. Nah, maka para malaikat yang ada di langit pertama pun mereka bergembira. Kemudian lagi dinaikkan ke langit kedua, bertemu lagi dengan para malaikat. Para malaikat itu mencium bau wangi. Mereka bertanya-tanya, nah ini apa bau wangi siapa? Maka para malaikat yang mengantarkannya itu berkata bahwa ini adalah ruh orang yang baik. Nah, sampai ke langit ketiga seperti itu, ke langit keempat, ke langit ke-5 dan seterusnya, sampai akhirnya ke mustawa, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan berarti Allah taala itu ada di atas mustawa, bukan. Yang ada di atas mustawa itu adalah kitanya, roh kita yang dijemput oleh malaikat Israel, dihantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nah, kemudian Allah taala pun menurunkan titah, wahai para malaikat,
antarkan lagi dia ke dalam kuburnya. Maka diantarkanlah oleh malaikat yang ada yang mengiringinya, diantarkan, diturunkan ke langit ke-7, ke langit ke-6 dan seterusnya sampai akhirnya ke liang lahatnya. Nah, sesudah itu barulah datang malaikat Munkar Nakir untuk menanya. Nah, bagi orang yang baik maka dia akan menjawab dengan baik pula, dengan lancar, dengan fasih. Nah, berbeda halnya dengan orang yang jahat, orang yang buruk perilakunya, misalnya yang banyak melakukan dosa, atau orang-orang yang tidak beriman. Maka malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan begitu menyakitkan. Nah, kemudian malaikat yang mengiringi malaikat Israel pun mereka akan menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. Nah, kemudian dicabutlah nyawanya itu, lalu diangkat ke atas langit pertama. Para malaikat yang ada di langit pertama mencium bau busuk. Mereka pun ribut, ini bau busuk apa? Mereka heboh. Nah, maka kata para malaikat yang menjemput nyawanya, ini adalah orang yang buruk ketika di dunia. Ini adalah ruhnya barusan dicabut oleh malaikat Israel. Diangkat lagi ke langit kedua, sama seperti itu. Para malaikat mencium bau busuk, mereka pun heboh, mereka bertanya-tanya, bau busuk apa ini? Nah, maka malaikat yang mengantarnya akan berkata bahwa ini adalah ruh orang yang tidak baik. Sampai akhirnya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memandangnya dengan pandangan murka, dengan pandangan yang akan mengisyaratkan bahwasanya pandangan Allah Ta'ala itu akan berujung kepada adabnya nanti di akhirat. Nah, kalau dia tidak memberikan ampun kepada orang tersebut, maka Allah Ta'ala pun menurunkan titah kepada para malaikat, wahai para malaikat, lemparkan saja ruhnya itu ke liang lahatnya. Nah, jadi ini beda perlakuan. Yang baik, yang buruk, yang jahat itu akan dilempar. Jadi dari mustawa itu, dari puncak alam semesta dilempar itu ruh orang yang tidak baik, dilempar ke liang lahat. Kalau bahasa Martapura aja, bahasa hulu sungai, dihamput. Nah, dihamputakan ke liang lahat. Nah, lalu akhirnya dia pun akan berjumpa dengan malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir akan menanya dan dia pun sulit untuk menjawabnya. Nah, jadi begitu roh kita ini begitu jasad kita ini ditaruh di liang lahat, itu dikatakan tidak ada satupun jenazah kecuali dia merasa bumi ini menjepitnya. Jadi digapit oleh bumi. Jadi setiap kita ini nanti akan merasakan bagaimana digapit oleh bumi. Yang baik atau yang tidak baik sama akan merasakan bagaimana bumi itu akan menjepit. Nah, tapi yang baik akan dilapangkan oleh Allah. Jadi merasakan sedikit jepitan, sedikit lah, kan gitu. Nah, artinya sesak itu tempat, merasakan sesaknya tempat itu, sesaknya liang lahat. Nah, kemudian akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan yang buruk, yang jahat atau yang tidak beriman, maka itu bumi akan semakin menjepit. Nah, semakin menyempit sampai akhirnya dikatakan tulang rusuknya itu kanan kiri akan berselisih. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang ketika ditaruh di liang lahat, badan kita ini dijepit oleh bumi sampai berselisih ruang rusuk kita, yang di kanan jadi ke kiri, yang di kiri jadi ke kanan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi hamba-hambanya. Jadi inilah yang perlu kita renungkan ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Karena kafa bil mauti wa'idon, kata para hukama. Cukuplah dengan mati itu dengan kematian itu sebagai apa? Sebagai penasehat. Jadi kalau kita hendak berbuat yang jahat, berbuat yang buruk, nah kita banyak-banyak ingat mati. Yang pejabat hendak korupsi, ingatkan. Artinya kita ini hidup hanya sementara. Boleh jadi imbah aku merampok duit rakyat, ya kalau lah. Nah, imbah aku mencuntan duit negara, tiba-tiba malaikat Israel menjemput, maka aku akan mati dalam keadaan
su'ul khatimah, dalam keadaan sebagai pencuri, sebagai perampok, sebagai perampas daripada harta orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini bagi yang berdagang banyak-banyak juga ingat mati. Supaya apa? Supaya dalam perdagangannya itu jujur. Mana yang merupakan aib dari barang dagangan dibuka secara transparan. Artinya ini memang ada aibnya dan nanti ini ke gini. Artinya terserah kamu lagi hendak menukar atau kada. Tidak ditutup-tutupi aibnya itu. Nah kemudian lagi misalnya kalau memang kurang asli padahkan dia kurang asli kan gitu. Kalau memang bujur-bujur asli padahkan dia asli. Nah jangan nang kurang asli atau nang KW dipadahkan asli. Nah ini adalah merupakan suatu penipuan dan lain-lain lah. Semua kita masing-masing memiliki profesi, masing-masing memiliki pekerjaan. Maka supaya kita bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, maka kita banyak-banyaklah mengingat kematian. Karena kematian itu datangnya pasti, hanya saja kita tidak tahu kapan dia menjemput kita. Nah jadi yang namanya kematian itu pasti. Dan juga orang yang mati itu akan mengalami cobaan yang dahsyat. Bukan cuma ketika dia masuk ke dalam liang lahat, tapi ketika sakratul maut itu pun tak sedikit daripada orang-orang yang mengalaminya dengan penuh kesakitan, dengan kehausan, dengan kelaparan, atau dengan kepedihan dan lain-lain. Ini banyak daripada orang-orang yang akan meninggal dunia yang sudah mengalami fase koma dan sudah mengalami satu tahapan yang berdekatan dengan kematian. Ternyata mengalaminya dengan susah payah sampai akhirnya nyawanya atau ruhnya dicabut oleh malaikat Israel. Orang yang meninggal itu maka dia pun akan diberitahu. Nah, diberitahu oleh para malaikat. Allah Ta'ala mengutus para malaikat ke kubur-kubur mereka untuk memberitahu. Apa yang diberitahu? Yang diberitahu itu adalah keadaan daripada keluarganya. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, maka bukan cuma ketika kita ketika orang tua kita masih hidup, bukan. Ketika orang tua kita sudah meninggal pun kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga orang yang durhaka kepada orang tua bukan cuma ketika masih hidup orang tua itu. Bisa saja ketika orang tuanya sudah meninggal, dia juga durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah itu bagaimana ceritanya? Yaitu tadi, orang yang meninggal dunia itu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya tentang keadaan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu kalau berbuat kebaikan maka akan dikabarkan kepada mayit yang di dalam kubur itu, wahai si fulan, bahwasanya anakmu itu banyak melakukan kebaikan. Dia senang melaksanakan amal soleh, kewajiban dia tunaikan, kemudian yang sunnah-sunnah dia perbanyak, dan juga dia menghindari daripada yang haram-haram, menghindari daripada maksiat, daripada dosa. Dia banyak berusaha untuk hal itu. Maka gembiralah hati orang tua yang ada di dalam kubur, senang sekali mendengar kabar itu. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau misalnya si anak ini bermabuk-mabukan atau berzina atau misalnya mencuri dan lain-lain, berbuat maksiat, apalagi naudzubillah keluar daripada agama Islam alias murtad, maka itu pun juga akan dikabarkan kepada orang tuanya. Maka orang tuanya dikubur akan kecewa, akan sedih. Kalau bahasa waktu masih hidup itu akan sakit hati. Jadi kalau kita hendak berbakti kepada orang tua sesudah orang tua meninggal itu masih bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita menjaga perilaku kita. Kita banyak-banyak berbuat amal soleh, dan juga kita berusaha untuk menghindari daripada amal yang buruk, amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat atau yang merupakan hal-hal yang munkar wajib untuk kita hindari. Maka orang tua kita akan senang ketika diberitahu oleh para malaikat tentang perilaku kita ketika mereka meninggalkan kita di dunia. Nah kemudian kalau kita hendak durhaka pun bisa di waktu
orang tua kita sudah meninggal. Caranya bagaimana? Banyak-banyak berbuat maksiat, maka orang tua kita akan sakit hati. Nah, jadi ini kuncinya. Nah, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Pak Haji ini, insya Allah ini akan menyenangkan daripada hati orang tua beliau di dalam kubur. Alhamdulillah, artinya anakku setiap malam Kamis ya Allah lah bermajlisan. Nah, ibu itu bilang alhamdulillah, nah anakku artinya beramal soleh. Nah, beramal soleh ini dengan apa? Dengan macam-macam. Nah, untuk malam ini ya diantaranya mengolah masakan ya Allah. Nah, disedekahkan kepada hadirin ya Allah. Kemudian lagi kita akan baca tahlil, kita akan membaca tasbih, membaca sedikit daripada ayat suci Al-Quran, nah dan juga sholawat dan lain-lain, yang kesemuanya itu pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua beliau, yaitu almarhum Ahmad Soleh bin Talib. Nah, jadi insya Allah kita akan membaca Yasin, kemudian kita akan baca tahlil, dan insya Allah kita akan berdoa, yang mana insya Allah dengan keikhlasan yang ada di dalam hati kita akan sampai itu pahala kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sedikit dilanjutkan sedikit aja, wa takfinuhu, dan mengapankannya. Nah, itu adalah fardu kifayah. Wassalatu alaihi, dan mensolatkannya juga itu adalah fardu kifayah. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Nah, ini adalah fardu kifayah wajib salah satu daripada kaum muslimin yang ada di suatu kampung untuk melaksanakannya. Tapi semakin banyak yang melaksanakan itu semakin bagus. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan lah apa yang kita harapkan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum dikabulkan oleh Allah, dan juga Allah taala menurunkan rahmat kepada kubur beliau dan juga meluaskan kubur beliau, memberikan cahaya yang terang benderang di kubur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita pinta daripada itu semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diringankan sakratul mautnya, dan juga dimudahkan di dalam mengucap la ilaha illallah ketika akhir hayat, serta dimudahkan dalam menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kubur, dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, yang kuburnya itu adalah salah satu daripada taman-taman surga, dan juga ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mudah-mudahan almarhum dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mendapat naungan di tengah panas yang akan menimpa manusia dan jin di padang mahsyar, dan juga mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bi salafun salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyir maghfirati wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin
Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Aliya'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni dalla fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabi wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu nasrakhu minhu an-nahara fa idahum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sanughrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anatum law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسو في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر وللحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, subhanallah ya azim. subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, subhanallah ya azim. subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah ya azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna li alaika syakirin wa li ni'maika dzakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa 'anil haram ma'sumin wa fil jinani munhamin wa 'anil nirani mubadin wa li wajhika wa jinabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbil hadirin mutamatti'in. Billaika maradan jamila, billaika maradan jamila, billaika maradan jamila. Wa la taj'alillahu min syaitani alaina fi sa'iril halat wa 'indal mamat wa la qabla wa la ba'da qaidan wa la sabila. Wa subhanallahu ma'ala qiraatin hadhihi wa ghairiha sawaban jazila wa ajran azima. Wa taqabbalha minna bi junika wa karamika wa fardika qabulan hasanan jamilan jamila. Wa ja'alna masamma qara'na wa kabbarna wa halalna wa sabbahna sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma amilnahu min anwa'il khairat ziyadatan fi syarafin nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abai wa ikhwanihi min al-anbiya muslim sallallahu alaihi wa lim ajmain summa ila arwahi ali kullin wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bismillahir summa ila arwahil arba'atil aimatil mustahidin muqallidin fid din wal ulamil amilin wal fuqahal muhaddisin wal qurra muslimin wa sadatis sufyatil muhaqqiqin wa tabi'in bismillahir summa
ila arwahi man istamanahu nabi sababihim wa talawna al-Qur'an al-azim min ajlihim wa jihatihim mimman anta alamihim bi asmahim ya maulana ya rabbal alamin. Thumma ila arwahi man qarabahum wa dajahum min amwatil muslimin wal muslimat kafatan amah man lahum zair wa la zair lahum warhamil jami' bi rahmatika wa askinna wa iyyahum bi fasihi jannatik wa mahali ridwanik wa dari karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma jibrin kisarana wa qbali tijarana wa khtim bis salihati a'malana walal imani wal islami jam'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna ala khirrah waj'al akhira kalamina inda intiha ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ahsana 'alaiha ya ba'is wa anfa'na wa rafa'na biha yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin. Summa khususan ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Summa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyatin lillahi min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bariha makan wa kanal qainu fi ilmika wa halat arwahum. Summa ila arwahi sadatina ahlil alla wal baqi ahlil ma'la wal baqi was subaika wa ghairihim min sa'iri amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat min jami'il jihad khususan ila ruhi almarhum Ahmad Saleh bin Talib. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa amanan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa syira'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa izqan lahu minan nar. Allahumma in kana minal musii'ina fatajawaz an sayyi'ati wa in kana minal muhsinina fazid fi hasanati. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa walidina wa walidihim wa usulihim wa furihim waj'alna wa iyyahu min ahli syafaati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله